Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padia dengan NIM F1G1250070 dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Aluk Oleo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekologi dan keragaman hayati, di mana ini merupakan tugas akhir mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Bapak Izal SSI MPI. Nah, sebagai langkah awal tentunya kita perlu memahami apa itu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta hubungan antar sesama makhluk hidup itu sendiri. Karena adanya hubungan timbal balik inilah, maka terbentuklah suatu sistem kehidupan yang kita kenal sebagai ekosistem. Ekosistem tersusun dari dua kelompok unsur utama yang saling bergantung satu sama lainnya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, untuk komponen biotik itu adalah semua unsur atau bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti bakteri serta jamur. Adapun komponen abiotik adalah semua unsur atau bagian dari ekosistem yang terdiri dari benda tak hidup yang menjadi tempat hidup dan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, contohnya ada air, cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan mineral. Tentunya kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan. Nah, jika salah satu terganggu, maka keseimbangan ekosistem pun akan terganggu. Untuk mempelajari susunan ini secara jelas, kita harus mengenal tingkatan organisme atau organisasi kehidupan. Nah, kehidupan di alam tersusun secara berurutan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yaitu pertama ada individu. Individu ini merupakan tingkatan paling dasar, yaitu satu makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor kambing dan sebatang pohon mangga. Kemudian ada populasi. Populasi ini adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup di daerah yang sama pada waktu yang bersamaan. Nah, contohnya ada sekelompok kambing yang merumput di padang rumput. Nah, kemudian ada komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan dari berbagai populasi makhluk hidup berbeda jenis yang hidup bersama dan saling berinteraksi di satu wilayah. Contohnya, di padang rumput terdapat populasi rumput, belalang, kambing, dan burung. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem ini adalah gabungan antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungan tak hidupnya yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Nah, contohnya itu ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan ekosistem sungai. Selanjutnya ada bioma. Bioma ini adalah kumpulan dari berbagai ekosistem yang memiliki kesamaan ciri iklim dan jenis tumbuhan dalam wilayah yang sangat luas. Contohnya itu ada bioma hutan hujan tropis, bioma padang rumput, atau bioma gurun. Yang terakhir itu adalah biosfer. Biosfer ini merupakan tingkatan yang paling luas, yaitu seluruh bagian permukaan bumi yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Seperti seluruh lapisan bumi tempat kehidupan berlangsung, mulai dari daratan, perairan, hingga lapisan udara. Di dalam tingkatan-tingkatan makhluk hidup ini, makhluk hidup itu tidak hidup terpisah, melainkan selalu menjalin hubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di ekosistem ini dikenal istilah rantai makanan dan interaksi makhluk hidup.
Adapun untuk interaksi makhluk hidup, bentuk interaksi ini beragam tergantung kebutuhan masing-masing makhluk hidup. Yang pertama itu ada dikenal sebagai mutualisme atau mutual, di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihaknya ini mendapatkan keuntungan. Untuk komensalisme sendiri itu hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain itu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya itu ada seperti hubungan tumbuhan anggrek dengan pohon besar. Untuk parasitisme ini adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan, bahkan bisa mati. Contohnya itu ada tali putri dan tumbuhan inang. Kemudian ada predasi. Predasi ini adalah hubungan antara pemangsa dan mangsanya, di mana satu makhluk hidup memakan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Nah, contohnya itu adalah hubungan ular. Ular ini dia itu memakan tikus. Nah, tikus dia itu sebagai mangsanya. Jadi ular itu memakan tikus untuk bertahan hidup. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi ini adalah hubungan berupa persaingan antar makhluk hidup yang mendapatkan kebutuhan hidup yang sama. Contohnya itu ada hubungan dua pohon yang tumbuh berdekatan. Kemudian ada rantai makanan. Urutan rantai makanan itu ada dibagi menjadi 3, produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya ada peran organisme dalam ekosistem. Nah, interaksi ini juga terlihat jelas dalam cara makhluk hidup mendapatkan makanan dan energi yang terbagi ke dalam peran-peran tertentu di dalam ekosistem. Nah, suatu makhluk hidup memiliki tugas dan perannya masing-masing agar ekosistem itu tetap berjalan seimbang. Yang pertama itu ada dikenal dengan istilah produsen, di mana produsen ini adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya itu rumput yang berwarna hijau atau pohon-pohon yang berwarna hijau. Kedua itu ada konsumen. Konsumen ini adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Contohnya, kambing yang memakan rumput. Kemudian ada pengurai. Nah, pengurai ini adalah organisme yang menguraikan sisa makanan hidup yang mati, sehingga unsur hara di dalamnya dapat kembali ke tanah dan digunakan kembali oleh tumbuhan. Pengurai ini disebut juga dekomposer. Contohnya adalah jamur. Nah, keseimbangan hubungan dan peran ini sangat penting. Jika terganggu salah satunya, maka keberlangsungan ekosistem pun akan terancam. Kemudian, keseimbangan ekosistem dapat terganggu oleh 2 faktor, yaitu faktor alami seperti bencana alam, serta faktor akibat aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, jika hal ini terus dibiarkan, maka keanekaragaman hayati akan berkurang dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup. Sebagai penutup, bahwa dapat kita simpulkan baik makhluk hidup maupun lingkungannya itu saling terhubung dan bergantung satu sama lainnya. Nah, oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekologi dan melestarikan keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab kita bersama demi kelangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.